Ya Allah. Muntabun Sayyidina Ali kan begini. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad itu. Orang itu kalau dalam 7 hari tidak berhubungan intim dengan istrinya minimal 3 kali, itu mudah terkena penyakit balgham. Balgham itu flu. Kemudian aswida, sakit kepala, migrain. Kemudian daul mafasil, nyeri persendian. Nyelok kopi ya. Itu yang lagi melanda hostnya hari ini. Aduh, emak rapak Sayyidina Ali congocok. Pas ini Elisa EWA bi saya dia ngocak, ya udah sabar ya, semangat labnya aja. Aduh, semangat aja ada Terus lagian nunggu apa? Ya Gus, lagian nunggu apa? Hah? Wisuda. Sudah, tinggal nunggu wisudanya apa masih? Wisuda. Tinggal nunggu wisudanya toh? Kan sudah lulus skripsinya kan sudah. Berarti tinggal nunggu wisuda. Setahun setengah lagi. Aduh. Poso temenan. Itu namanya tirakat itu. Ruwet. Tirakat sambil 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 bertapa itu. Saya bilang, saya bikin skripsi, besok wisuda. Gak ada masalah kok jemput kamu ke sana sini. Kamu kok kayak sibuk banget. Alasannya apa nih? Mana ya? Nah ini nih. Kalau nanti aku hamil nggak jadi wisudanya, katanya gitu. Aduh, kesel ya. Ya sabar aja Gus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu. Yang saya gini, kayak Reza. Zaman sekarang kamu masih bilang begitu, wong ada helm banyak kok gitu loh. Bisa dibeli di mana-mana. Tapi dekat dari sana ya Gus. Dari rumah dekat itu. Jauh. Jawa Barat. Jawa Barat. Hanya itu kurang apa ya? Kurang apa? Kurang berkesan dengan orang Madura. Kenapa Gus? Ya nggak semua sih, karena saya kan tidak pernah mengalami itu semua. Cuma pengalaman pribadi saya. Oh sebelumnya dengan orang Madura. Iya. Siap. Makanya saya kurang berkesan gitu loh. Ada kenangan gitu loh. Ada kenangan yang nggak bisa dilupakan itu. Itu sih enggak, cuma lebih ke ini aja, lebih ke apa ya, kayak ya kalau mau dibahasakan terlalu agresif itu ada traumatik gitu loh. Ya. Paham saya paham. Yang penting sudah bisa membuka diri. Iya makanya kan itu kalaupun bagus itu. Makanya kalaupun dia itu suku Madura tapi yang hidup di Jawa sudah turun temurun gitu. Tapi Gus ada yang traumanya lebih parah. Apa itu? Sama Hubaba. Oh, itu mah bukan trauma itu. Mana ada trauma sama Hubaba.
Gus, Gini, mau nggak niru UAS aja Gus. bukan ya gini. Dapat Itu kan dapat yang sering Bapak. itu yang larang itu Mas Raden larangan itu kan. Itu kan istrinya dulu Hubaba itu. Sampean enggak tahu ya. Cintailah produk nasional Indonesia. Kan gini itu dia punya usaha diakuisisi gitu loh. Istrinya seperti itu. Jadi dari golongan di usaha suaminya atau awal mulanya kerjasama gitu. Bisa hilang sumbernya Bang. Iya, itu ada orangnya. Bisa Ya itu hilang usaha. kalau menurut saya itu ya kebodohannya sendiri. Masa usaha bisa diambil alih, itu gimana ceritanya? Kalau mereka memang karakternya seperti itu, Bu. Ya enggak, maksudnya kan gini. Kok bisa usahanya diambil alih, itu gimana ceritanya? Kan gitu. Ya kan banyak cara, orang niat itu caranya banyak. Biasanya ya tekniknya seperti ini. Jadi misalkan usaha itu menggunakan karyawan yang banyak. Nah, karyawan-karyawan yang diambil itu dari golongan mereka, biasanya seperti itu. Ya terlepas dari itu semua. Kan ada bukti permodalan awal, kemudian surat izin domisili usaha, surat keterangan usaha dan lain sebagainya, itu kan ada gitu. Berarti Makanya kalau saya itu lagi. begini, kalau saya punya usaha, ya kan, istri nggak usah ikut-ikut gitu. Kalau saya punya usaha, istri nggak usah ikut-ikut. Kalau kamu mau bikin usaha, tak modalin, bikinnya sendiri, tak modalin, kecuali kamu kerja sama saya gitu. Nggak apa-apa kamu kerja sama saya gitu. Itu namanya kan karakter yang tegas, Gus. Kan ada laki-laki yang karakternya itu nggak seperti sampean. Katakanlah golongan suami takut istri itu kan ada yang seperti itu. Ini mungkin diantaranya seperti itu. Ini dia nih. Ini gimana ceritanya nih ke depan nih? Apa kita mau masing-masing? Apa disatuin gitu kan? Saya bilang masing-masing. Kenapa? Karena begini, saya kan tidak bisa menjamin takdir itu, ya kan? Kita akan terputus tengah jalan atau tidak? Betul. Kan nggak bisa menjamin. Nah, seandainya terputus tengah jalan, anak-anak saya itu selamat karena perusahaan masih atas nama saya. Gitu loh. Cek dulu. Kan begitu. Nah, kalau seumpamanya nanti atas nama istri, lah repot itu. Nanti tante Eta norok api. Karena hukum waris itu kan tante Eta norok itu. Iya. Risikonya seperti itu. Nah, Biasanya makanya orang-orang di sekitarnya, familinya enggak. itu. Zaman sekarang itu yang aleman zaman sekarang itu. Orang yang Kanjeng Nabi lete buat. Orang yang bine coba keluar dari Roma boy. Ya sorwalako. Orang bine sorwalako. Orang laki apa aja. Bahaya orang perempuan itu kalau di luar rumah itu bahaya. Karena perempuan itu objek yang dijadikan setan itu untuk merusak tanpa dia sadari. Makanya kan almar'atu imadul bilad. Perempuan tuh tiangnya negara.
Makanya kalau yang apa namanya, kalau yang di medsos-medsos itu saya tidak tertarik sama sekali. Lepratin orangnya, tak tertarik saya. Sangat berbahaya. Betul. Ya karena gini loh, dia sendiri saja tidak bisa menjaga kehormatannya. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga kehormatan suaminya kelak? Kan gitu. Iya, benar Gus. Itu sudah saya rasakan sendiri. Iya, kalaupun istri kita mau kita libatkan dalam pekerjaan, ya dia dikasih bagian yang bukan di luar, di dalam gitu. Kayak saya ini kan. Ini bagian admin, udah duduk di admin. Jangan kemana-mana gitu. Kan gitu. Ya artinya begini, kalau misalkan sudah selesai nih, terus sudah resmi nikah sama saya, ya udah nih, kamu bagian admin aja, asisten pribadi. Jadi kemanapun saya keluar kan harus ikut dia, asisten pribadi soalnya. Makanya tadi saya kalau nyetir mobil tuh begini nanti. Megang apa yang sebelah itu? Pegang pintu. Dia pesona. Kuro abaya ngaki modo uluk. Ano toron timin dan gule Gus ano Gus nyap mau parak mulai Kiai. Kok teh do ngaki ya kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deki Mas Imam. Saya ya sekarang Denpasar jam 12 kurang seperempat. Saya jam setengah 2 harus bangun. Kalau di Jawa jam setengah 1 saya harus bangun. Oh iya, kan Wita ya, Wita sama WIB. Iya. Ya monggo Mas Imam. Mohon pamit ya. Assalamualaikum. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terus apa namanya ya? Depele TV. Terus sama anak-anaknya Kiai itu saya tidak berminat, Pak. Kiai Resap. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Ya kayak kemarin itu tuh. Mau akad di Mekah. Gawat deh itu. Wih, Ya, cuma kan ngeri saya juga. bilang, tak usahakan. Ngeri berarti. Tak usahakan. Nah, iya, makanya tak usahakan. Tapi dengan satu syarat. Saya menjalankan kewajiban saya untuk mewujudkan keinginan kamu. Kamu juga harus menjalankan kewajiban kamu melayani saya dengan baik seumur hidup kamu. Ayo bikin teken kontrak sekarang. Jaringan sekarang itu apa namanya standar medsos semua. Makanya orang-orang kayak kita itu perlu meramaikan media sosial itu untuk meluruskan konten-konten yang keliru. Kan ada itu kan, apa namanya, saya ingin memiliki suami seperti Sayyidina Ali yang dia tidak pernah menduakan istrinya. Oke, nggak ada masalah kalau begitu. Tapi kamu bisa nggak jadi Siti Fatimah yang membuat Sayyidina Ali tidak pernah berpaling dari wajahnya kepada wanita lain? Bisa nggak kamu? Gitu loh.
Cek yang karomen tak abri tak bisa. Kan repot itu. Tirulah Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad itu tidak pernah berpoligami. Ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, ya sudah kamu tak nikah, ya habis itu mati, habis itu saya poligami gitu. Mati kade. Aduh lah. Ngaji di macam saya gitu, maaf. Aduh lah, lesu saya itu. Padahal kan beda itu ya. Era Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah itu era yang sangat berbahaya dan tidak aman gitu loh. Sehingga belum ada perintah untuk berpoligami terhadap Nabi gitu loh. Gitu. Nah, ketika Sayyidah Khadijah itu wafat, kemudian pamannya pun wafat, ya kan? Dan Nabi itu tidak mau menikah lagi, Pak. Karena apa? Nabi itu kehilangan minat kepada perempuan itu. Saking sedihnya ditinggal Siti Khadijah. Gitu loh. Nah, akhirnya para keluarga besarnya Nabi dari Bani Muthalib, Bani Hashim itu menjodohkan dengan Sofia. Nah, Sofia itu memang seorang janda, tapi janda yang cantik dan bahenol. Gitu. Dan Sofia itu banyak yang suka, tapi Sofianya tidak mau. Saudah apa Sofia ya lupa. Saudah namanya. Bukan Sofia, Saudah. Nah, kemudian Saudah itu dikatakan begini, Saudah, kamu mau membantu tidak? Supaya Nabi Muhammad ini tidak berlarut-larut dalam kesedihannya karena ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Nah, Saudah ini karena memang wanita yang soleha dan beriman, dia kan juga nggak tega ngelihat Nabi dirundung kesedihan kan. Akhirnya dia bilang, pasrahkan sama saya, laki-laki mana yang nggak suka sama saya. Itu memang betul Saudah ini apa ya, cok mungkin apa namanya cengkireng nemu tai itu abang mon Saudah keluar ini. Makanya Saudah tidak pernah keluar rumah gitu loh. Jadi apa ya kalau Indonesianya ya, istilahnya jadi bunga desa lah. Nah, jadi bunga desa kayaknya. Iya. Nah, begitu apa namanya, begitu mau menikah, Saudah, Nabi itu bilang begini, Saudah, kamu ngapain? Saya itu belum punya keinginan untuk menikah. Kamu boleh mencari laki-laki lain. Terus Saudah itu pinter loh. Ya Rasulullah, saya ini seorang janda. Usia saya sudah sekian. Izinkan saya untuk mendapatkan wasilah mudah masuk surga dengan status sebagai istrimu. Tolonglah saya, katanya gitu. Kan pelak itu bahasanya itu. Dia dinikahi sama Nabi. Aduh, sudah teman-teman jangan diceritakan itu. Seru itu ceritanya itu. Baca sendiri artikelnya lah. Seru itu ceritanya. Makan mohon maaf itu. Saudah itu yang membantu pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah. Awalnya itu. Makanya kalau perempuan-perempuan TikToker sama medsoser itu yang bilang, saya pingin punya suami seperti Rasulullah yang tidak menduakan Siti Khadijah. Bisa nggak kamu kayak Saudah sama Aisyah? Jangan tinggi-tinggi ke Siti Khadijah. Saudah sama Aisyah bisa nggak kamu gitu? Siti Khadijah itu sampai tulang belulangnya itu diwakafkan ke Nabi gitu loh. Dan Siti Khadijah itu tidak pernah minta duit sama Nabi. Tidak pernah. Kamu bisa nggak minta duit? Coba nari aceromo saya belanja. Aduh. Telat sehari kalau sekarang bahaya. Nah, iya. Makanya monde Bunda Mas Nur Hasan Sidogiri ya ceking karo bentar tak ngolak katanya gitu. Aduh, susah saya itu.
Memang yang paling aman itu apa ya? Anak pesantren itu udah paling aman itu dah. Udah beres nih satu bagus. Alhamdulillah tadi diambil sama istri juga. Lumayan gelap sih rumahnya di dekat makam sendiri lagi Iya. terpencil. Kok di sana banyak orang Madura dah Gus? Kok bahasa Madura sebelah sampean itu? Ya kan saya bilang saya lagi di Bangkalan Madura. Oh ya Allah. Kapan kembali sampean? Nunggu mobil masih di bengkel. Saya kecelakaan kemarin. Loh, di mana? Ya biasalah. Kantok Ya Allah. Kecelakaan di tunggal tol. kah? Iya di tol Jember gitu. Parah Gus. Kantuk. Rusak parah. Ya, ya parah. Aduh. Mobil yang merah itu Gus, Makanya tak posting terus itu saya rindunya pengen nyetir itu. Ya Allah. Tapi saya enggak apa-apa alhamdulillah. Enggak ada luka sama sekali. Ke dokter itu dalam-dalam aman semua, enggak ada. Bahkan Sendirian nyelot Gus. aja. Sendirian. Terus sama siapa kayak Lesap? Sampean jangan bikin cemburu orang nanti. Dia kalau ngintip-ngintip bahaya nanti saya di WA aja. Aduh, la. Ya maksudnya itu kalau sendirian itu kan maksudnya resikonya kan lebih kecil daripada bawa banyak orang itu. Nah, kan? Nah itu sama siapa itu kamu? Nah, KWA. Jarang itu nyimak dia itu. Lagar sensitif lagar monorengan. Dimasukkan bengkel mana Gus itu? Di Madura. Bengkelnya Pon. Saya itu kemana-mana itu tidak pernah bawa siapa-siapa sendirian saya. Mungkin sampean itu ngantuk memaksa. Kesalahan saya itu gini, saya nginep di mbah saya itu di Cempu, Burne. Nah kemudian Mbak Mazen tuh bilang begini, Gus jangan pulang dulu Gus, ini masih pagi, sampean kan belum tidur semalam, udah tidur dulu nanti sore atau siang tah gitu loh. Enggak, saya pengen buru-buru nyampe Jogja aja. Ya sudah kalau maksa sarapan dulu ya. Sarapan berangkat saya itu. Ya aman pagi-pagi itu tenang gitu. Sambil musik-musikan itu. San nyampe mana itu ya? Pah jendaran itu tedung saya. Teredep gini. Jendar. Berarti posisi itu mau kembali ke Jogja yang kecelakaan itu. Terus kembali lagi berarti Abeli Gus kembali pulang. Ya alhamdulillah kan mobilnya kan masih bisa jalan sampai depan ke bengkel. Ya ditinggal di sana di bengkel sana. Gus, kalau bawa wapi lebih aman. Begitu tabrakan dia kan belembotan tuh pipinya, jadi aman.
Ya, tapi anu saya memang seumur hidup belum pernah, baru kali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Namanya ngantuk di jalan Ya emang kesalahan saya, harusnya tidur dulu. Yang anu Perasaan terus saya kan- itu, perasaan saya itu, alah Jogja, Bangkalan kan cuman 4 jam lah nyampe gitu. Perasaannya begitu, semangat pulang gitu loh. 4 jam lari berapa itu? Ya 4 jam lah. Bangkalan Jogja itu 4 jam lewat tol kan. Lewat tol itu 4 jam. Berarti posisi kejadian ini di tol mana itu? Jombang, Mojokerto? Enggak dekat sini, masih dekat sini. oh, belum masuk tol. Belum masuk, masih di Jawa Timur masih. Jangan dikulik-kulik, nanti bengkelnya ketahuan sama kibin-kibin. Bukannya kasihan sama bengkelnya, saya kasihan sama kibinnya gitu. Soalnya bengkelnya itu rengang kopi itu. Tapi Kipin sekarang udah nggak kayak dulu. 2004, 2024 tuh masih ada Sherlock. Kita jawab belum di Enggak, kayak orang kalau- ngomong di Facebook kita Sherlock. Kalau di lingkungan saya itu orangnya itu nggak boleh kesenggol dikit. Makanya kasihan sama kibin-kibinnya saya. Bukan kasihan sama teman-teman saya, kasihan kibinnya saya. Gitu. Itu Madura masih kompak. Enggak, kalau Brunei ke laut, Brunei ke selatan ya Gus ya. Apanya? Sampean saudara-saudara Mbah saya itu dijemput. Jempuk. Iya, Oh, termasuk dekat Rabesen itu. iya. Rabesen itu. Iya, Bu. Abu. Iya, Rabesan itu tempatnya pembunuh bayaran itu. Mau masuk situ kibin, ya mati. Tahu saya kalau Jempur, Rabesen, terus Jedih itu kan golong-golongannya itu. Iya. Makanya Di meten Madura sampean. itu Ratu Bagus, ada satu daerah itu memang banyak pembunuh bayarannya itu, namanya Bilano itu, Rabesen itu. Ya Rabesen Bere. Itu 100 juta mati orang. Rabesen Bere. Berarti masih keluarga itu Gus ya, mantan Bupati Bangkalan. Siapa? Rafuat. Oh, kan ibunya yang orang situ. Ibunya. Iya, ibunya. Yang masih berbala-bala itu ibunya. Iya, iya. Tapi yang tadi bayaran itu ada organisasinya nggak Gus? Nggak usah nanya itu sampai. Itu siapa Bang Ratu Bagus tuh ya? Itu kan pasukan Oyak. Oyak tuh begitu, tapi nggak tahu soal ke arah situ. Itu Oyak itu kan Kalau- kesenggol sedikit ngambek. Begini Ratu Bagus. Jawa Timur itu keras Ratu Bagus. Nggak banyak Iya ngomong. iya. Nah. Paham. Jawa Timur itu nggak banyak ngomong, nggak banyak publikasi, nggak keluar-keluar di medsos, nggak. Makanya kalau di Jawa Timur itu kibin-kibin masih aman. Apalagi Bangkalan ini nggak kenal Habib. Dari dulu, dari saya kecil itu.
Itu Bangkalan tuh Gus, kalau dari jembatan tuh kan ya ada jalan lurus, ada simpang 3 tuh yang ke kiri apa yang ke kanan? Jembatan Suramadu itu kan Kabupaten Bangkalan itu, gimana sampean itu? Oh, iya. Iya. Jadi Madura itu semuanya numpang ke Bangkalan. Madura itu semuanya numpang ke Bangkalan, jembatannya doang. Jembatan Iya. Suramadu. Iya. Naik Gi. Naik. Lagi Naik bawa. Mar, naik. Naik Gi. Enggak apa teman lagi. Tiap malam, lah dia juga tiap malam kenapa ngintip kita lagi? Nah makanya. Naik. Biar masyarakat tahu itu bagaimana ucapannya itu. Kalau ketemu Camboy ya habis dia. Enggak kan, Yang begini harus Carpak tinggal itu di kan- hutan dengan pegang HP. Carpak itu kan gini, Carpak itu kan berbohong kan. Di mana letak kebohongan kita? Di mana letak kebohongan kita? Kok tiba-tiba dia menuduh kita berbohong gitu? Wah, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal bab yang kedua. Saya nulis ini tentang masalah apa namanya? Karomah para wali adalah warisan dari mukjizat para nabi. Itu kayak lesap. Iya. Jadi kalau ini saya sampaikan, ini ada namanya kitab itu, kitab Usul Bila Usul, karya daripada Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu di halaman 100 dalam kitab Usul Bila Usul itu mengatakan apa namanya, wa min fawaidi fi hadzal asli ayyun dhara ila kulli khariqatin sadarat ala yadi ahadin. Dan di antara faedah atau pelajaran dari kaidah dasar ini adalah agar setiap kejadian luar biasa atau khariqah yang muncul dari tangan seseorang ya, itu diteliti dan diperhatikan. Gitu. Diteliti bagaimana? Fa in kana laha aslun fi karamatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi fa hiya sahihatun. Fa in lam yakun laha aslun fa hiya ghairu sahihin. Dari makalah di atas ya, kita itu bisa memahami bahwa setiap kejadian di luar adat dari manusia itu tidak bisa dianggap sebagai karomah kalau tidak ada sanad dari Kanjeng Nabi dan para nabi. Kalau ada sanadnya berarti benar. Jadi dari pernyataan ini, mukjizat itu, karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya para nabi. Gitu. Berarti
terbongkarnya kitab Ba'alawi ini sejak kapan, Gus? Sejak polemik nasab. Sejak polemik nasab. Sejak tesis Kimat berarti. Iya. Karena selama ini kan belum pernah ada itu yang membongkar tentang kitab ajaran Ba'alawi. Iya. Oh, sejak Kimat juga yang membongkar berarti ya, Gus. Hmm. Tapi dari pihak Kibin kebanyakan itu katanya fitnah katanya, bukan ajaran Ba'alawi, itu senjata mereka itu. Iya. Saya tanya sama mereka. Itu narasi yang diulang-ulang itu, daur ulang semuanya tanya mereka. Kalau kamu menuduh saya fitnah, coba kamu beli di Shopee kitab Syarhul Ainiyah. Itu karya siapa? Coba kamu beli. Jadi kalau kamu belum memiliki kitabnya atau belum membaca kitabnya, kamu jangan mengatakan orang lain fitnah. Gitu. Oke, saya tidak akan bicara itu. Sampean tahu kitab Minhajus Sawi, karyanya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit yang orangnya sampai sekarang masih hidup di Madinah? Ya, itu saya punya. Oke, buka halaman 437. Itu khurafat apa karomah itu? Diam kalau begitu. Apa itu saya fitnah? Ada kan tulisannya kan? Ya, mau kita baca kayak baca geluh. Lah orangnya hidup di Madinah, Gus. Penulisnya. Iya kan, Minhajus Sawi kan kitab baru itu. Kok dibiarkan ya sama pemerintah sana ya? Ya kan tidak diedarkan di Mekah, kan tidak laku itu. Diedarkannya kan ke Yaman sama Indonesia. Wah. Kalau beli yang cetakan Mekah tidak ada. Ini kan jelas ini. Fa in kana laha aslun fi karamatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi fa hiya sahihatun. Fa in lam yakul laha aslun fa hiya ghairu sahihin. Itu jelas itu. Bahwasanya karomah itu adalah warisan dari mukjizatnya para nabi. Bukan ngarang-ngarang. Ini mungkin karomah cegetab Sulam Taufik, cegetab Fatul Qorib. Ica bentah gelu kayak gitu loh. Ngaji pejauh, banyak cegetab gitu loh. Cak kerlengker kena. Yang udah tahu no dua apa mata lesuk, mata robuh, benar apa itu? Aduh. Wahyu yang Allah turunkan pertama itu Iqra, bacalah. Makanya sebagai umat Islam itu rajin-rajin baca gitu loh. Sering males baca. Ustad emak kiai aban suruban ke makam mah. Biasa lah. Kan ada makalah itu mengatakan begini kan ya. Sebaik-baik umat itu adalah yang berpakaian sesuai dengan tradisi kaumnya. Curap Arab. Makrab Arab, orang mau turun. Curap Arab. Tak mon patot gitu loh. Tadi saya ini mau kurap Arab patot saya ya long lantok. Orangnya genteng, asurupanan jen genteng gitu. Salah terbunter. Enggak,
Saya apa namanya? Saya tantang kalian yang mukibin itu. Coba pakai kayak saya nih ya. Gantengan kamu ban bingko mana surbanan. Ya. Tutup Gus. Tunggu dulu. Parah. Asli mirip mirip Bahar Demit. Apa? Mana ada? Mana ada? Lo nyapo itu bisa. Bitang jenggu lo nyapo kalau di jenggu itu. Iya, baru saja. Nah iya Pak. Ya tadi jenggu itu. Ken Mari gantengan oh, mana? ken obung kalalanceng. Pirang boleh. Nah, kalau cuman begitu itu kan nggak jaminan ganteng. Mungkin tentang maganteng ada ya. Cuma kan saya ngapain gitu. Ngapain begitu kan ya? Nggak penting. Itu Ngapain lagi begitu? kalau para kibin yang bilang anak antum itu aduh udah kopeng rasanya getel. Antum oh ntar kamu ya. Ini coba nih ya. Bang Baron ini tidak remeh nih Bang Baron ini. Di sumut kabir gak laku kami jadikan institusi. Bang Baron. Ini saya Naik. irisin nah. Naik Bang Baron naik. Bang Baron. Multi Bang Baron. Tak beris deh remeh tak beris apa ya. Kaki ya. Jo badru tamam tak beris kurang berita ini tak beris apa ya bekan nak dia. Anak antum yang mubarok. Saya penggemar lama. Badru tamam so cokor di ayang mon badari yana kelia kok ya. Aduh, so. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mosona Kabib yang Madrid Taman. Kabib di Sumut, Kabib di Sumut nggak laku tempat kami. Kami jadikan kayak set WC dia, nggak laku Kabib di sini. Masa Bang? Kami jadikan apa nanti dia? Babi panggang kami jadikan nanti. Enggak kan memang kalau di Sumatera kan enggak begitu tenar mereka itu guys. Ya kalau berani Kabib itu datang ke Sumatera, datang ke Sumut. Kalau berani Kabib, Kibin datang ke Sumatera, biar kami jadikan babi panggang dia. Berarti disulap dulu ya. Jadi dari manusia disulap jadi babi dulu baru dipanggang. Iya, Kabib kan celeng kan? Kan udah jelas, Kabib itu kan celeng. Makanya dijadikan babi panggang dia. Rosa kerubre. Oh, Hablu ini berkaitan dengan Hablu grupnya itu kan G itu sama dengan babi hutan. Iya, benar itu.
Makanya para kabib, para kibin suruh datang dia ke Medan. Biar kami rujak dia dulu di Medan nih. Jangan berkuat-kuat di Pulau Jawa aja, dia datang ke Sumatera, datang ke Medan dia. Kami orang Sumatera nih, kami orang Medan, katanya udah gerem kami, udah jengkel kami nih, merusak agama Islam aja itu. Pengecut nah kabit-kabit nih, kibin-kibin itu pengecut, berani di Pulau Jawa ya datang ke Medan. Biar kami jadikan babi panggang, kami rujak, jadikan keset WC. Ya apa pentol-pentolan aja datang ke Medan. Bila perlu si Kabin tuh si Rijing, si Bahar, katanya bawa pedang si Bahar tuh, datang ke Medan, bawa pedangnya, bawa berapa biji dah tuh pedangnya tuh. Kalau di Jawa Bang, kota itu dihauli milik mereka seperti Haul Solo, Haul Gresik gitu. Padahal yang dihauli itu kakek moyangnya, tapi atas nama kota kalau di Jawa ini. Sementara yang asli kakek moyangnya seperti Usman bin Yahya, DN Aidit, Musa Al Munawar itu jelas itu kakek moyang mereka, tapi nggak pernah dihauli oleh mereka. Begitu pekerjaan mereka, suka mengaku-ngaku yang bukan dari mereka diakui dari mereka. Itulah kerjaan mereka tuh, pendusta, pembohong, penipu. Kami selaku umat Islam yang ada di Medan ini jengkel dengar. Iya. Udah merusak agama Islam, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Jengkel dengarnya itu. Udah perlu disembelih tuh orang-orang tuh. Iya. Tapi di sana nggak ada kibin Bang Aaron. Nggak ada. Medan mana ada? Ada nggak laku, ngaku-ngaku lah dia. Kami jadikan keset WC dia. Kalau di Lampung, Isi ceramah itu kalau Ada. kalau di Lampung, Palembang itu masih ada. Tapi kalau di Medan itu kayaknya belum pernah dengar kita itu. Ada yang tenar di sana itu belum pernah dengar. Sekalipun pokoknya di mereka. Sumatera yang ke barat. Mereka tuh nggak berani. Kalau Sumatera yang kalau masih Lampung, Palembang itu masih ada lah. Tapi yang nggak begitu tenar. Di Palembang memang ada, tapi cuma sekedar aja itu. Iya. Nggak begitu banyak. kan ada kampungnya katanya di Palembang, kampung Arab. Kalau di Aceh gimana Bang? Di Aceh? Kalau di Aceh ya habis dia nanti dikasih gelek semua, pening dia. Jelas di Medan, di Aceh mereka tidak laku. Kalau di Medan ini kan sistem sultan kerajaan Delhi. Tapi tidak berkembang mereka di Medan. Nah, Nggak pernah ada yang ngisi ceramah di sana Bang? nggak ada. Di PTD apapun belum pernah kita lihat. Di Medan itu ada ceramah Habib, nggak ada, belum pernah. Kalau di Medan ini kan
seperti di kota-kota suluknya, seperti di Besilam, situ banyak seh-seh nggak percaya dengan Habib, malah mereka yang mengisi-ngisi ceramah. Ustadz-ustadz banyak. Toriko banyak di Medan. Oh iya, banyak sana. Toreko kayak nggak salah itu yang paling marak sana itu Naqsyabandi ya. Naqsyabandiyah itu pusatnya di Sumbar. Iya. Sumbar ya pusatnya, tapi ada juga cabangnya di Medan, ada, sudah berkembang juga banyak. Makanya mereka nggak bisa menandingi itu. Mereka nggak mampu lah untuk masuk kemari karena banyak syekh di sini, banyak tuan guru di sini. Nggak bisa mereka mengimbanginya, nggak bisa mereka mengibulnya. Apalagi di sini kan sistemnya sistem kesultanan, kerajaan, kan? Kerajaan Melayu Delhi. Lagi nanti masuknya ke daerah Tapanuli, daerah orang Batak. Tambah parah mereka, dijadikan babi guling nanti. Oh, memang beda ya, bukan di Medan Sumatera Utara misalkan itu Batak, bukan begitu ya Bang Baron? Nah, kalau aslinya Medan itu ya Melayu. Cuma kalau Batak itu kan tersendiri dia, nama pulau itu Tapanuli, ada Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapsel. Kalau di Tapsel itu dia mayoritasnya Muslim, tapi kalau di Tapanuli Tengah ada sebagian, di Tapanuli Utara, nah itu mayoritasnya Kristen. Gitu. Kalau kita kan tahunya begitu dari Sumatera Utara ya Batak kita tahu kan gitu. Ya sudah terkenal kan gitu. Iya. Nah, aslinya itu ya Melayu. Kalau Medan itu ya Melayu, karena situ kan ada Istana Maimun kan, bekas kerajaan Delhi dulu, kesultanan. Iya. Iya, karena dekat dari Tapanuli ke Medan itu ya, berarti banyaklah orang-orang Tapanuli merantau ke Medan. Jadilah penduduk setempat. Enggak, orang-orang Batak itu kan terbagi dua ya. Ada Batak yang Islam, ada Batak yang Nasrani. Iya, benar. Nah itu Makanya itu yang Batak yang Islam itu yang mana? kalau yang Islam itu tadi saya bilang di Tapsel ya, Tapanuli Selatan dia. Itu Mandailing dia. Mandailing itu bisa dikatakan 99%-nya mayoritasnya Muslim. Iya, maksudnya marganya apa itu kan? Kan bisa dicirikan dari marga kan ya? Kalau marganya dari Mandailing kebanyakan seperti Lubis, Harahap, Siregar, iya, Lubis, Hasibuan. Apa namanya? Itu siapa namanya? Pengacara yang terkenal tuh, Hotman Paris. Utapea itu. Paris itu, iya Utapea, dia dari Toba itu nggak salah tuh. Iya kan Batak kan? Ya Batak dia, kalau nggak salah dari Tabuk itu nggak salah ya. Ya tapi kan bukan Toba Muslim lah. ya kan? Bukan. Iya kok saya inget dia bukan Muslim ya. Saya jadi itu karena beliau dekat dengan Gus Dur itu apa itu sampai dapat julukan Gus itu kan. Itu iya bukan Muslim, dia lupa saya. Iya bukan Muslim dia. Karena dia dekat sama Gus Dur dan kalau haulnya Gus Dur dia sering datang ke Jombang dan juga banyak membantu pesantren Jombang sampai dia itu dapat gelar Gus kan itu dari Jombang itu. Oh, dapat gelar dia. Dapat gelar Gus dia. Ya sebenarnya sebagai bentuk terima kasihnya keluarga Jombang kepada Bang Hotman Paris yang selalu menemani Gus Dur dulunya gitu kan. Kemudian sampai Gus Dur wafat pun beliau masih menjalin hubungan silaturahmi dengan baik kepada keluarga-keluarga Gus Dur kan gitu. Penghargaan penghormatan lah dia ya. Iya, karena beliau itu nggak pernah mau dikasih bayaran kalau urusan Gus Dur, nggak pernah mau dia. Iya.
Berarti kesimpulannya berjasa lah dia bagi keluarga Gus Dur ya. Iya, iya. Nggak tahu kenapa Dikasih ya. penghormatan. Iya, nggak tahu kenapa. Apa mungkin ada hubungan apa dulunya, nggak tahu. Cuma deket aja gitu. Kalau itu nggak jadi masalah sih sama kita kan. Oh iya, enggak, saya tadi itu keliru. Saya kok nyebut Bang Hotman kan, tadi saya nanya Batak yang Muslim kan, apa aja ininya, kok ingat ke Bang Hotman, ternyata keliru saya. Dia kan bukan Muslim ya. Saya mau nyebut Hutapea maksudnya tadi itu. Karena dari Toba ada tuh. Kalau Toba itu mayoritasnya ya hampir 100% tuh Kristen semua emang. Kota Toba. Itulah Danau Toba tadi. Hmm. Iya. Oh, berarti Lubis, kemudian apa namanya, Harahap ya, Rubis, Harahap, Hasibuan, Daulay, Hasibuan. Rangkuti, itu kebanyakan mayoritasnya Muslim itu. Batubara, Batubara itu Muslim juga. kebanyakan Muslim. Tapi kalau dia yang berasal dari Toba, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Itu cerita terpecahnya itu gimana itu Bang? Oh, Kan dulu kan bangsa kita ini kan punya agama sendiri kan? Iya, kan agama apa, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, itu kan agama imigran semua, bukan agama pribumi kita. Itu terpecahnya gimana? Kok bisa terpecah jadi dua itu? Kalau di Tanah Batak itu aslinya agamanya Parmalin ya. Kalau nggak salah saya. Agama pribumi itu ya, asli itu ya. Nah, istilahnya agama Parmalin ini agama bawaan dari leluhur gitu ceritanya. Iya, kalau di Jawa kan kita nih kan agama di Jawa nih yang asli itu kan agama apa namanya tuh? Ya Allah lupa saya. Kapitayan. Jauh kejawen gitu ya. Kapitayan. Bukan kejawen, Kapitayan. Kapitayan. Kitayan ya. Iya, Kapitayan. Kejawen itu kan istilah baru itu. Kejawen. Baru ya. Istilah baru kejawen itu. Artinya orang Islam tapi alirannya itu kejawen gitu loh. Tapi kalau kita amati sih kejawen itu ya mereka kan mengarah ke Tuhan yang satu, makanya disebut dengan Sang Yang Widi tadi kan gitu. Oh, enggak Bang. Kalau kejawen itu agak nyeleneh dikit ya. Nyeleneh gimana tuh? Ya, kalau yang saya dalami itu dari kejawen itu ada ini apa ya namanya ya, ada sesembahan untuk leluhur kayak gitu itu kan. Kalau sebenarnya kan leluhur itu kan bukan untuk disembah tapi dikenang jasanya. Seperti mereka mengadakan spiritual itu mengadakan sesembah itu seperti sajen begitu ya. Dinaikin satu. Iya, iya. Artinya itu kayaknya bukan gabungan antara Kapitayan dan Islam, bukan, tapi Islam gabungan dengan Hindu itu. Kejawen itu. Berarti kejawen ini seperti antara budaya dengan spiritual begitu ya. Iya, enggak antara Islam, Hindu dan budaya lokal itu. Islam, Hindu, budaya lokal. Gabung mereka gitu ya. Iya. Artinya ini kan seperti budaya dan tradisi, makanya nggak bisa hilang kejawen itu kan, walaupun dia beragama Islam, walaupun dia beragama Hindu, budaya tradisinya tetap dipakai kan gitu. Nah, yang pertama kali masuk ke bumi Nusantara ini berdasarkan sejarah ya, sejarah eksternal maupun internal. Yang internal seperti misalkan kitab Tuhfatun Nadhar karya daripada Ibnu Battuta.
seorang ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Itu menyatakan bahwasanya di abad ke-7 itu dia datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, dan